Teori pembentukan alam semesta terdapat 3 teori. Yang pertama adalah teori mengembang dan memampat atau oscillation theory. Kemudian ada teori keadaan tetap, steady state theory, dan ada teori ledakan besar atau the Big Bang theory. Teori mengembang dan memampat. Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang dan disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya, terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat tersebut berlangsung secara terus-menerus. Teori ini disebut juga dengan teori ekspansi dan kontraksi. Selanjutnya, teori keadaan tetap atau steady state theory menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia mengatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya sampai sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Namun, teori ini memiliki banyak celah. Sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta berkembang dan bintang baru lahir. Selanjutnya, teori ledakan besar atau the Big Bang theory. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Dahulu terdapat galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentuk serpihan-serpihan. Inilah asal mula terbentuknya jagat raya. Secara etimologis, galaksi tersebut berasal dari bahasa Yunani, dari kata galaxias, yang berarti sesuatu yang menyerupai susu, karena pada saat itu muncul pita putih samar pada penampilannya di langit. Perkembangannya kemudian berubah menjadi nebula spiral. Untuk objek tertentu, maka istilahnya berubah menjadi pulau jagat raya, yang berarti pulau alam semesta. Namun kata yang diubah menjadi alam semesta berarti seluruh alam semesta, maka kata tersebut menjadi galaksi. Galaksi sendiri merupakan kumpulan gas, debu, dan bintang-bintang yang disatukan oleh gravitasi. Ciri-ciri galaksi adalah suatu karakteristik yang menjadi keunikan yang kemudian membedakan suatu galaksi dengan galaksi lainnya. Setiap galaksi memiliki bentuk yang berbeda-beda. Akibat perbedaan setiap bentuk dari galaksi tersebut menyebabkan adanya perbedaan dari setiap ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu galaksi. Contohnya galaksi spiral tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan galaksi elips. Apa saja ciri-ciri galaksi? Yuk simak penjelasan selengkapnya mengenai bentuk dan ciri galaksi di bawah ini. Ciri-ciri galaksi secara umum. Yang pertama, memiliki sumber cahaya sendiri. Galaksi mempunyai sumber cahaya sendiri dan bukan hasil dari pemantulan atau fluoresens. Cahaya tersebut memberi spektrum serap yang menunjukkan bahwa benda penyinaran merupakan benda padat yang diliputi oleh gas tertentu. Cahaya galaksi berasal dari bintang-bintang di dalamnya. Ciri umum yang kedua yaitu jauhnya jarak antar galaksi. Jarak antara galaksi yang satu dan lainnya sangatlah jauh. Jaraknya bahkan bisa mencapai ribuan atau jutaan tahun cahaya. Yang ketiga punya bentuk khusus dan inti bercahaya. Galaksi mempunyai bentuk tertentu dan inti bercahaya yang terletak di pusat sehingga mudah dikenali. Bentuk galaksi juga beragam. Ada yang elips, spiral, spiral berpalang, atau tidak beraturan. Yang pertama, galaksi elips.
Bentuk dari jenis galaksi ini bermacam-macam, mulai dari bentuk hampir bulat seperti elipsoidal hingga hampir berbentuk datar. Galaksi elips merupakan jenis galaksi yang diperkirakan memiliki bentuk elipsoid dan terlihat lembut sebab terangnya cahaya pada antar bintang, sehingga hampir keseluruhan bentuknya seolah rata dan terang. Bermacam-macam bentuk pada galaksi jenis ini tentu saja dapat mempengaruhi jumlah bintang yang ada di dalamnya. Klasifikasi galaksi ini dicetuskan oleh Edwin Hubble dalam skema klasifikasi Hubble. Contoh jenis galaksi ini adalah M32, M49, dan M59. Ciri-ciri galaksi elips. 1. Bentuk aslinya belum diketahui. 2. Bentuk yang termasuk ke dalam kelompok ini hanya bentuk bundar hingga bentuk bola pepat. 3. Sedikit mengandung materi antar bintang. 4. Tidak memiliki nebula. 5. Ukurannya sulit untuk ditentukan. Yang kedua, galaksi spiral. Galaksi spiral adalah jenis galaksi yang memiliki bagian utama berupa halo dengan spiral dan bulge. Galaksi ini terdiri dari miliaran bintang tua dan bintang muda. Biasanya bintang-bintang tua pada galaksi spiral terletak pada kumpulan bintang-bintang yang berjumlah ratusan dan berbentuk bola atau gugus bola. Sedangkan bintang-bintang muda terletak di lengan spiral galaksi yang berada di bidang galaksi. Galaksi ini memiliki sistem rotasi yang sangat cepat, yang kemudian mengakibatkan bentuk dari galaksi ini memipih. Contoh dari galaksi tipe ini adalah galaksi Andromeda, galaksi Bima Sakti, M33, dan M51. Contoh galaksi spiral seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Ciri-ciri galaksi spiral. 1. Berbentuk spiral. 2. Mempunyai inti atau pusat yang berbentuk roda atau batang. 3. Mempunyai selubung bulat yang membungkus pusat. Selubung ini terdiri dari bintang dan gugusnya. 4. Mempunyai lengan spiral yang mengelilingi pusat pada daerah khatulistiwa. 5. Mempunyai kecepatan rotasi yang tinggi. 6. Mempunyai bulge dan halo. Yang ketiga, galaksi tak beraturan atau irregular. Sesuai namanya, bentuk galaksi ini tidak beraturan. Bintang bertebaran di seluruh galaksi ini, namun masih dalam kelompoknya. Galaksi irregular biasanya terdapat materi-materi antar bintang yang terdiri atas gas dan debu-debu, tetapi tetap memiliki bintang muda serta bintang tua. Contoh lain dari galaksi jenis ini adalah awan Magellan besar dan awan Magellan kecil yang berada di dekat galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti, dengan jarak sekitar 180.000 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Contoh galaksi tak beraturan seperti gambar di samping ini ya teman-teman. Ciri-ciri galaksi tak beraturan atau irregular. 1. Bentuknya tidak simetri. 2. Tidak mempunyai bentuk khusus. 3. Letaknya berdekatan dengan galaksi Bima Sakti. 4. Banyak mengandung materi antar bintang. Keempat, galaksi spiral berpalang atau Barrett spiral galaksi. Bentuk galaksi ini seperti galaksi spiral, hanya saja lengannya terlihat lebih padat oleh kumpulan bintang. Lengannya itu terlihat seperti batang yang menghubungkan ujung galaksi. Contohnya pada gambar di samping ini ya teman-teman. Bentuknya seperti galaksi spiral, namun ia memiliki batang yang lebih padat. Ciri-ciri galaksi spiral berpalang. 1. Mempunyai titik pusat sentral. 2. Lingkaran bintang yang bergerak mengelilingi sentralnya. 3. Piringan dengan lengan-lengan spiral yang selalu mengelilingi sentralnya. Teori pembentukan tata surya. Teori yang pertama adalah teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Simon. Kedua orang tersebut tidak saling mengenal, namun demikian pendapatnya tentang terjadinya tata surya memiliki kesamaan. Lantaran kesamaan pendapat itulah, maka kemudian pendapat kedua orang tersebut disatukan menjadi teori kabut Kant-Laplace.
Isi dari teori ini adalah matahari dan planet-planet yang menghuni tata surya berasal dari kumpulan kabut yang bulat kemudian berputar dan berpijar. Akibat perputarannya, sebagian dari massa kabut tersebut terlepas sambil membentuk gelang-gelang kabut yang selanjutnya berubah membentuk gumpalan kecil dan membeku menjadi planet, serta satelit dan benda-benda angkasa lainnya. Teori berikutnya adalah teori pasang surut. Teori ini dikemukakan oleh Jeans dan Jeffrey dari Inggris tahun 1917. Menurut teori ini, matahari yang ada sekarang sudah ada sebelumnya. Kemudian pada suatu saat ada sebuah bintang melintas pada jarak yang tidak terlalu jauh dari matahari. Akibatnya terjadi peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun bintang itu. Sehingga sebagian dari massa matahari tertarik ke arah bintang mirip menyerupai lidah raksasa. Gumpalan-gumpalan gas dari matahari itu kemudian mendingin dan membentuk planet-planet. Planet-planet yang dekat dan yang jauh dari matahari ukurannya kecil, sedangkan yang di tengah-tengah membentuk planet-planet yang berukuran besar. Contohnya seperti planet Jupiter dan Saturnus. Teori berikutnya adalah teori planetesimal. Teori ini dikemukakan oleh Moulton, ahli astronom, dan Chamberlain dari Amerika Serikat. Menurut teori ini, matahari merupakan salah satu dari bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak. Ada sebuah bintang berpapasan dengan matahari pada jarak yang tidak terlalu jauh, sehingga terjadilah peristiwa pasang naik pada permukaan matahari dan bintang tersebut. Sebagian massa dari matahari itu tertarik ke arah bintang, dan selanjutnya massa yang tertarik membeku kemudian berubah menjadi planet-planet. Teori berikutnya adalah teori bintang kembar, dikemukakan oleh Littleton, di mana menurut teori ini awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa melintas bintang lain dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, kemudian menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil yang seterusnya berputar dan mendingin menjadi planet-planet yang mengelilingi bintang yang masih bertahan, yaitu matahari. Dan teori yang terakhir adalah teori awan debu atau protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh von Weizsäcker dan kemudian diperkuat oleh Kuiper, di mana isi teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Dasar pemikiran ini didukung oleh banyaknya keberadaan awan yang teramati di seluruh jagat raya. Awan tersebut mengalami pemempatan akibat pengaruh gravitasi, sehingga partikel-partikel debu tertarik menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola dan mulai berotasi. Begitu partikel-partikel di pinggir tertarik ke dalam, kecepatan rotasi pun bertambah sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut. Akibat rotasi yang cepat ini, gumpalan gas memipih membentuk cakram yang tebal di tengahnya dan tipis di bagian tepi. Bagian tengah berotasi lebih cepat sehingga partikel-partikel bagian tengah saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian tengah yang berpijar ini adalah protosan yang akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi berotasi cepat sehingga terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang terletak dalam satu orbit ini kemudian menyatu membentuk protoplanet. Protoplanet berotasi dan akhirnya membentuk planet dan satelit-satelitnya. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan bola raksasa yang terdiri dari api di mana sinarnya bisa sampai ke bumi sehingga di bumi bisa merasakan adanya siang dan malam. Peranan matahari dalam susunan tata surya sangatlah besar untuk makhluk hidup, di mana tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup jika tidak ada matahari. Seperti halnya dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa melakukan fotosintesis yang mengolah makanannya, sehingga besar kemungkinan tidak ada rantai makanan jika tumbuhan tidak ada. Matahari sendiri memiliki diameter berukuran 1.392.500 km dibandingkan dengan bumi akan 109 kalinya. Sementara itu, di dalam matahari memiliki 4 lapisan, mulai dari korona, kromosfer, fotosfer, hingga inti, dengan suhu bagian luarnya mencapai 4000 derajat Celcius.
Sedangkan untuk bagian dalam pada susunan tata surya ini mencapai 15.000 derajat Celcius dengan ukuran massa 332.830 kali dengan bumi. Selanjutnya yaitu planet. Selain matahari sebagai bintang dan sumber energi, tata surya juga dilengkapi dengan planet, di mana planet ini ada 8 yang mengelilingi matahari. Sebelumnya, ilmuwan telah sepakat jika planet ada 9, namun yang terjauh dan yang paling kecil bukanlah planet. Planet yang dimaksud ini adalah Pluto. Semua planet ini mengorbit pada matahari dengan bentuk elips dan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Planet ini terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, planet dalam, yaitu planet yang berada di antara matahari dan serbuk asteroid. Sedangkan planet luar adalah planet yang berada di luar sabuk asteroid. Planet dalam yaitu kelompoknya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari 8 planet ini. Yang pertama, Merkurius. Merkurius memiliki suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki diameter sekitar 4.879 km. Berikut karakteristik Merkurius. Planet kedua yaitu Venus. Venus memiliki rata-rata suhu adalah 462 derajat Celcius dengan diameter Venus sekitar 12.104 km. Berikut karakteristik dari planet Venus. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan planet yang ditinggali satu-satunya oleh manusia, yang memiliki suhu rata-rata yaitu 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas yakni 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Berikut karakteristik dari planet Bumi. Planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu Mars adalah 13,85 derajat Celcius dengan karakteristiknya sebagai berikut. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter ini adalah planet yang besar di tata surya. Suhu rata-rata permukaan Jupiter adalah minus 108,15 derajat Celcius. Diameter Jupiter adalah 139.820 km dengan karakteristik sebagai berikut. Planet yang keenam adalah Saturnus. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116.460 km dengan rata-rata suhu yaitu minus 139,15 derajat Celcius. Saturnus merupakan planet yang paling cantik di tata surya karena memiliki cincin yang berada di luar planet tersebut. Berikut karakteristik dari planet Saturnus. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah minus 224,15 derajat Celcius. Diameter Uranus adalah 50.724 km. Berikut karakteristik dari planet Uranus. Planet ke-8 di tata surya dan planet terakhir yang ada di tata surya adalah Neptunus. Neptunus memiliki diameter sekitar 49.224 km. Rata-rata suhu Neptunus adalah minus 214 derajat Celcius dengan karakteristik sebagai berikut. Selanjutnya, benda lain yang ada di sistem tata surya kita adalah asteroid. Asteroid merupakan salah satu penghuni tata surya yang dimana merupakan benda kecil yang mengelilingi matahari pada suatu lintasan.
Para ilmuwan percaya jika benda ini merupakan pecahan dari pembentukan suatu planet dengan jumlah yang sangat banyak. Asteroid ini menyatu mengelilingi planet sehingga terlihat sebagai sabuk. Ukuran asteroid ini bisa mencapai 100 km diameternya. Biasanya terdapat pada planet Mars dan Jupiter. Meski jarak antara satu asteroid dengan asteroid lain sangat jauh, mencapai ribuan kilometer, namun bisa suatu saat bertabrakan. Hasil dari tabrakan ini akan menjadi asteroid kecil. Selanjutnya ada satelit. Satelit ini merupakan susunan tata surya lainnya, di mana satelit ini mengorbit pada suatu planet, yang mana planet itu menjadi pusat dari satelit. Untuk mengelilingi planet, satelit ini mempunyai rotasi atau berputar pada porosnya. Misalnya, satelit dari bumi adalah bulan, yang selalu berubah sesuai dengan fasenya. Selanjutnya yaitu komet. Komet juga dikenal sebagai bintang berekor, di mana jumlahnya sangat banyak. Komet merupakan debu salju yang besarnya layaknya gunung, namun tidak bisa terlihat oleh mata. Dan yang terakhir adalah meteorit, meteor, dan meteoroid. Benda-benda ini sangat banyak dan tidak memiliki jalur lintasan sehingga membuatnya tersebar dan melayang-layang, sering menabrak planet. Berikut perbedaan sebutan dari meteorit, meteor, dan meteoroid. Satelit adalah bulan, planet, atau mesin yang mengorbit mengelilingi planet atau bintang. Bulan adalah satelit bumi karena bulan mengorbit mengelilingi bumi. Bumi sebagai planet juga merupakan satelit karena bergerak mengorbit mengelilingi matahari. Nah, satelit itu sendiri ada dua jenis, satelit alami dan satelit buatan manusia. Contoh satelit alami adalah bumi dan bulan. Sedangkan satelit buatan manusia adalah satelit yang diluncurkan oleh manusia dengan berbagai tujuan. Satelit buatan manusia bisa mengorbit mengelilingi bumi karena ada keseimbangan dengan gaya gravitasi bumi. Masing-masing satelit memiliki jalur orbitnya masing-masing, sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing satelit. Planet-planet. Tata surya ini memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari secara teratur, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 3 cara untuk mengelompokkan planet di tata surya. Yang pertama yaitu pengelompokan planet dengan bumi sebagai pembatasnya. Yang kedua, pengelompokan planet dengan orbit asteroid sebagai pembatasnya. Dan yang ketiga, pengelompokan planet berdasarkan ukuran planet dan komposisi penyusunnya. Nah, yang pertama yaitu pengelompokan planet dengan bumi sebagai pembatasnya. Jika bumi dijadikan sebagai batas, maka akan ada 2 kategori, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior merupakan planet yang orbitnya terletak di dalam orbit bumi atau sebelum bumi. Nah, anggota planet ini yaitu Merkurius dan Venus. Nah, sedangkan planet superior merupakan planet yang orbitnya terletak di luar orbit bumi. Nah, anggota planet ini yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang kedua, ada pengelompokan planet dengan orbit asteroid sebagai pembatasnya. Jika orbit asteroid dijadikan sebagai pembatas, maka akan ada 2 kategori, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang orbitnya ada sebelum orbit asteroid. Anggota planet ini yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya berada setelah sabuk asteroid. Anggota planet ini yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang ketiga yaitu pengelompokan planet berdasarkan ukuran planet dan komposisi penyusunnya. Menurut kriteria ini terdapat 2 kelompok planet, yaitu planet terestrial dan planet Jovian.
Planet terestrial merupakan planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya mirip dengan Bumi. Anggota planet ini yaitu Merkurius, Venus, dan Mars. Nah, kalau yang planet Jovian disebut juga sebagai planet raksasa karena ukurannya yang besar dan komposisi penyusunnya mirip Jupiter. Anggota planet ini yaitu Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi yang kita tinggali melakukan dua gerak, yakni gerak rotasi dan gerak revolusi. Gerak rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Bumi bergerak dari arah barat ke arah timur, atau terlihat bertentangan dengan arah jarum jam. Meskipun bumi mengalami peredaran, namun makhluk hidup di dalamnya tidak ikut berputar. Hal ini disebabkan adanya gravitasi bumi. Rotasi bumi akan berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau bisa kita bulatkan menjadi 24 jam untuk sekali putaran. Bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam. Rotasi bumi dapat mengakibatkan beberapa kejadian yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi. Berikut dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam merupakan akibat dari rotasi bumi. Bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni menghadap matahari dan membelakangi matahari. Daerah di bumi akan mengalami siang hari ketika berada pada bagian yang menghadap matahari. Sementara itu, bagian yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam. Yang kedua, perbedaan waktu di berbagai daerah. Rotasi bumi juga mengakibatkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Daerah yang menghadap matahari akan selalu bergantian. Pergantian wilayah tersebut yang mengakibatkan terjadinya perbedaan waktu satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Gerak harian bumi ini juga mengakibatkan gerak semu harian matahari. Dalam setiap harinya, kita seolah melihat matahari sedang berputar dari arah timur ke arah barat, atau yang ditandai dengan matahari terbit dan terbenam. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah pergerakan bumi. Artinya, matahari tidak bergerak, melainkan bumi yang sedang bergerak. Yang keempat, pembelokan arus air laut. Terjadinya ombak di pantai dan arus laut disebabkan oleh adanya angin. Arus laut ini berbelok ke arah perputaran jarum jam di belahan bumi selatan. Sementara itu, di belahan bumi utara arus laut akan berlawanan dengan arah jarum jam. Pembelokan ini disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi akan berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan udara. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi diartikan sebagai suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengelilingi adalah 365 lebih seperempat hari, atau kita menyebutnya 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi bumi berada dalam kondisi miring 23,5 derajat terhadap garis tegak lurus ekliptika. Akibat gerak revolusi bumi dan posisi bumi tersebut, terjadi beberapa peristiwa alam yang dirasakan oleh manusia dan penghuni planet bumi. Berikut beberapa dampak revolusi bumi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, gerak semu tahunan matahari.
Gerak semu matahari dapat diamati dari arah terbit dan tenggelamnya yang selalu bergeser sedikit demi sedikit setiap hari. Arah geseran matahari terbit adalah dari atas garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Disebut sebagai gerak semu matahari karena sebenarnya yang bergerak bukan matahari melainkan bumi yang bergerak dengan rotasi miring. Yang kedua, perubahan musim. Daerah tropis hanya memiliki 2 musim, yakni kemarau dan penghujan. Musim-musim tersebut berulang dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, perbedaan lama waktu siang dan malam. Peristiwa revolusi bumi dengan posisi kemiringan sumbu bumi pada bidang ekliptika membuat panjang waktu siang dan malam berbeda di belahan bumi selatan dan utara. Kondisi tersebut berbeda dengan wilayah khatulistiwa, yang panjang waktu siang dan malamnya hampir selalu sama atau tak banyak berbeda. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Saat malam hari, tampak susunan bintang-bintang di langit, yang jika diamati akan membentuk pola-pola tertentu. Pola bintang tersebut disebut rasi bintang. Ketika bumi berputar arah timur matahari, kita akan melihat susunan bintang yang ada di sebelah timur matahari. Jika bumi bergerak ke barat matahari, yang terlihat adalah bintang-bintang di sebelah barat yang pola-pola susunannya berbeda dari sebelah timur. Karena itulah kenampakan rasi bintang berbeda-beda. Yang kelima, penentuan kalender Masehi. Lama waktu revolusi bumi dalam setahun adalah 365 lebih seperempat hari. Untuk membulatkan waktu yang seperempat hari itu, maka setiap 4 tahun sekali ditambahkan 1 hari sehingga jumlah harinya menjadi 366 atau disebut tahun kabisat. Penambahan hari dilakukan di bulan Februari menjadi 29 hari. Ternyata bumi butuh waktu yang lama banget untuk terbentuk, 4,5 miliar tahun. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita bikin rekam jejak terbentuknya bumi jadi cuma 24 jam? Kira-kira akan kayak gimana perjalanannya? Oke, nyatanya di detik-detik pertama, yang pertama kali muncul di bumi bukanlah hewan, bukanlah tumbuhan, tapi sang rembulan. Ya, calon planet kita ini abis tabrakan sama planet lain dan serpihannya ngebentuk bulan. Bumi sendiri terus jadi bola panas yang berputar selama beberapa jam setelahnya. 4 jam kemudian, di lautan mulai muncul cikal bakal kehidupan yang pertama, organisme sel tunggal. Dari laut, mari kita tengok sedikit ke atas, karena menuju siang, para bakteri berfotosintesis dan oksigen di atmosfer jadi melimpah ruah. Dan di tengah hari, kita semua bisa main bola salju di seluruh permukaan bumi. Lalu di saat ini juga suhu bumi lagi turun drastis, bahkan semua lautan membeku. Lalu menuju sore, kehidupan di bumi pun semakin berkembang. Senja menuju malam. Tentu paling romantis kalau kita ada di pinggir pantai. Makanya jam 8 malam, ayo kita nyelam ke lautan. Di sini kita bakal ketemu sama 2 makhluk hidup yang diyakini jadi hewan pertama. Pertama adalah spons, dan satunya lagi tubuhnya transparan dan mantulin cahaya warna-warni. Dialah comb jelly. Setengah 11 malam, hewan purba favorit kita semua baru akan muncul, dinosaurus. Mereka menguasai bumi dalam 3 zaman selama kurang lebih 165 juta tahun. Sangat lama bagi kita, tapi cuma 1 jam bagi bumi. Mereka lalu punah akibat hantaman asteroid